Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Bu Regina harap kalian semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Baik, hari ini Bu Regina akan menjelaskan tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan hari ini kita akan mempelajari muatan matematika. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bisa Bu Regina lanjutkan ya. Yang pertama akan kita pelajari hari ini yaitu penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Baik, kita langsung menuju ke langkah-langkahnya ya anak-anak. Yang pertama, susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Kedua, bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Dan yang terakhir, jumlahkan mulai dari angka pada tempat satuan. Coba diingat-ingat lagi. Yang pertama, bilangan yang akan dijumlahkan harus disusun dengan tepat. Ingat ya anak-anak. Yang kedua, bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Maksudnya, nilai satuan harus sejajar dengan satuan. Nilai puluhan harus sejajar dengan nilai puluhan. Begitu juga dengan nilai ratusan dan nilai ribuan. Dan yang terakhir, diingat-ingat kembali pertemuan sebelumnya Bu Regina sudah menjelaskan kalau penjumlahan bersusun atau pengurangan bersusun itu harus dikerjakan dari belakang atau dari tempat satuan. Paham ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham langsung Ibu kasih contoh ya. Contohnya 2156 ditambah 1227 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu 2156 ditambah 1227. Diingat-ingat, harus sejajar ya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, begitu juga dengan ratusan dan ribuan. Pinter. Langsung kita jumlahkan dari belakang ya. Diingat-ingat, dijumlahkan dari belakang. Penjelasannya ini anak-anak, nilai satuan tambah nilai satuan yaitu 6 tambah 7 sama dengan 13. Karena jumlahnya 13, maka ditulis 3 atau angka yang di belakang. Angka yang di depannya atau angka 1 disimpan di tempat puluhan. Paham ya anak-anak? Nah, begitu juga dengan nilai puluhan. Karena tadi mendapat simpanan 1, maka simpanannya jangan lupa dijumlahkan ya. Seperti tadi yang sudah Ibu kasih contoh, maka simpanannya yaitu 1 tambah nilai puluhan tambah nilai puluhan menjadi 1 tambah 5 tambah 2 sama dengan 8. Kemudian nilai ratusan tambah ratusan sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan yang terakhir nilai ribuan tambah ribuan yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi 2156 tambah 1227 sama dengan 3383. Sampai di sini paham anak-anak?
Oke, kalau gitu Bu Regina lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Caranya sama ya, cuma di sini bentuknya dalam bentuk cerita. Jadi yang dikeluarkan nggak langsung bilangan-bilangannya, melainkan bilangan tersebut ada di dalam cerita. Maka langkah-langkahnya yang pertama, tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Jadi kalian perlu menuliskan terlebih dahulu biar nggak lupa yang diketahui apa dan yang ditanyakan apa. Paham ya anak-anak? Langkah berikutnya yaitu tentukan kalimat matematika yang sesuai. Jadi dari soal itu kalian diminta, oh kira-kira nanti yang dijumlahkan yang mana ya, gitu ya anak-anak. Oke, dan yang terakhir langkah-langkahnya yaitu hitunglah penyelesaian dari kalimat. Nah, setelah dituliskan mana yang diketahui, apa yang diketahui, dan apa yang ditanyakan, terus menuliskan kalimat matematikanya yang sesuai, maksudnya yang diminta angka bilangan-bilangannya yang mau dijumlahkan yang mana. Terakhir tinggal dijumlah. Paham sampai sini? Agar lebih paham lagi, langsung Bu Regina kasih contoh ya. Contohnya, Paman memiliki 2 petak tanah, masing-masing seluas 1247 meter persegi dan 1320 meter persegi. Berapakah total luas tanah Paman seluruhnya? Diingat-ingat yang pertama yang diketahui apa? Luas tanah ya anak-anak. Dan yang ditanya total luas tanah seluruhnya. Karena yang ditanya total, maka luas tanah masing-masing dijumlahkan. Pinter. Berarti dari sini luas tanah yaitu 1247 tambah 1320. Hasilnya 2567. Pinter. Jadi total luas tanah Paman seluruhnya adalah 2567 meter persegi. Sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, kalau begitu dilanjutkan. Sekarang pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Tadi kan sudah belajar penjumlahan, sekarang belajar pengurangan. Oke, seperti yang tadi kita langsung ke langkah-langkahnya ya. Yang pertama, susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan tepat. Kemudian, bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Paham ya? Masih sama seperti penjumlahan yang tadi caranya. Kalau gitu, Bu Guru kasih contoh ya anak-anak. Contohnya yaitu 4758 dikurangi 3425 sama dengan. Nah, ada hal yang perlu kalian ketahui dalam pengurangan bersusun. Itu ada 2 teknik. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu pengurangan tanpa teknik meminjam. Artinya, bilangan pertama itu lebih besar daripada bilangan yang kedua atau bilangan yang akan dikurangi. Paham ya anak-anak? Maka langsung dikurangkan seperti biasa dari belakang. Hasilnya 1333. Kita ketahui dari satuan kurangi satuan sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan
nilai puluhan dikurangi nilai puluhan, yaitu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Dan ratusan dikurangi ratusan, yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Yang terakhir, ribuan dikurang ribuan sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Paham ya anak-anak? Jadi dari sini itu tidak ada nilai satuan atau nilai puluhan atau nilai ratusan yang meminjam ya. Baik, jadi 4.758 dikurang 3.425 sama dengan 1.333. Baik, contoh yang kedua yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. 4.385 dikurang 1.420 dikurangi dari belakang. Satuan kurang satuan sama dengan 5, kurang 0 sama dengan 5. Puluhan dikurang puluhan, yaitu 8 dikurang 2 sama dengan 6. Selanjutnya ratusan dikurang ratusan, coba dilihat. Nilai ratusannya yang atas 3, yang bawah 4. Berarti kan lebih besar yang bawah ya. Karena lebih besar yang bawah, yang atas harus pinjam ke depannya. Pinjam 1. Pinjam 1 jadinya 10. 10 tambah 3 sama dengan 13. Nah, dari sini baru deh 13 dikurang 4 sama dengan 9. Paham ya anak-anak? Oke, kalau paham, selanjutnya yaitu nilai ribuan dikurang ribuan. Diingat-ingat, nilai ribuannya kan awalnya 4. Karena dipinjam 1, maka sisanya 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi, 4.385 dikurang 1.420 sama dengan 2.965. Sampai di sini paham? Paham dong ya, kan sudah pada pinter nih penjumlahan sama pengurangannya. Oke, kalau gitu Bu Regina lanjut. Soal cerita tentang pengurangan bilangan. Ya, langkah-langkahnya sama seperti yang penjumlahan, yaitu yang pertama, tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kemudian, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Yang terakhir, hitunglah penyelesaian dari kalimat. Langsung Bu Regina kasih contoh ya, biar lebih paham. Contohnya, berat badan bayi saat lahir adalah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, penyelesaiannya, kalimat matematikanya adalah 3.465 dikurang 2.945. Nah, dari sini hitunglah pengurangan dengan cara bersusun. 3.465 dikurang 2.945 sama dengan berapa ya? Ternyata hasilnya 520. 520 itu didapat dari mana ya? Ternyata dari sini. Kita hitung dari belakang dulu. Satuan kurang satuan, yaitu 5 kurang 5 sama dengan 0. Kemudian puluhan dikurang puluhan, yaitu 6 kurangi 4 sama dengan 2. Lalu ratusan dikurang ratusan sama dengan, coba dilihat, 4 dikurang 9 bisa apa enggak? Enggak bisa ya, karena 4 kurang dari 9, maka seperti biasa
kita pinjam ke depan 1, maka simpanannya 10 atau yang dipinjam 10 tambah 4 sama dengan 14, dikurangi 9 sama dengan 5. Yang terakhir, ribuan kurang ribuan, tadi kan awalnya 3, dipinjam 1, maka sisanya 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Perlu kalian ketahui, jika ada 0 di depan, maka 0 tersebut tidak perlu ditulis ya anak-anak. Maka hasilnya, selisih berat badan keduanya saat lahir adalah 520 gram. Pintar. Sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Dapat Bu Regina akhiri ya. Terima kasih sudah disimak. Jangan lupa dipelajari lagi ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.